Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran komputer. Di minggu kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi pengkabelan yang sudah Bapak berikan minggu lalu dalam bentuk PDF. Nah, kenapa di sini Bapak harus menjelaskan? Karena untuk materi ini sebenarnya kalian harus mendapatkan praktek untuk membuat kabel jaringan atau kabelan. Cuman dalam kondisi seperti ini, kalian belum masuk sekolah, jadi Bapak akan menjelaskan lewat video saja. Jadi pertama-tama, kita masuk dulu ke materi pengkabelan. Media kabel yang digunakan dalam jaringan komputer bermacam-macam. Umumnya ada tiga, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Nah, di sini ISP seperti Bisnet, IndiHome, dan lain-lain itu menggunakan kabel fiber optik untuk media transmisi datanya, sehingga kalian atau user-user bisa mendapatkan jaringan komputer di rumah masing-masing. Mereka menggunakan media kabel yaitu FO atau fiber optik. Nah, untuk pembahasan berikut, kita hanya membahas jenis kabel twisted pair, yaitu yang secara umum dipakai adalah UTP. Nah, kabel twisted pair ini adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel yang dililit perpasangan. Di sini contohnya ada 4 pasang, di mana ada kurang lebih 8 kabel. Tujuannya dililit perpasangan adalah untuk mengurangi induksi elektromagnetik dari luar maupun dari efek kabel yang berdekatan. Nah, di bawah ini kalian bisa melihat tabel dari kabel twisted pair. Pertama ada cat 1 untuk telepon dan modem. Kemudian ada cat 2 dengan bandwidth 10 MHz, yaitu sistem terminal kuno. Di sini kalian fokus ke cat 5 sampai ke cat 6A atau cat 7 ya. Karena yang banyak beredar sekarang kabel jaringan UTP-nya yaitu cat 5 sampai cat 7. Tapi cat 7 masih jarang ditemukan. Nah, cat 5 sendiri itu 100 base TX Ethernet 100 MHz, atau dia bisa mentransmisi data sampai maksimum 100 megabit. Kemudian yang bisa sampai 1 gigabit itu dimulai dari cat 6E dan juga cat 6. Di sini kan kalian bisa lihat 10 GB 10 GBst ya. Ini bisa sampai 1 GB. Tapi pada pengaplikasiannya di lapangan itu jarang. Kemudian ada 3 jenis kabel twisted pair, yaitu UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini kabelnya tidak diberi pelindung. Biasanya ada pelindung seperti aluminium foil di setiap pasang kabel ini, atau di setiap kabelnya. Tapi untuk UTP, dari namanya saja kita sudah tahu, yaitu unshielded, yaitu yang tidak terlindungi. Ini ada penjelasannya, kabel UTP adalah kabel twisted pair tanpa ada foil pelindung luar. Kabel ini umumnya digunakan untuk instalasi indoor dan lalu lintas data yang tidak sensitif. Kemudian ada FTP, yaitu ini yang ada aluminium foil. Nah, ini bentuknya biru ini. Ini pelindung kabel. Biasanya kabel FTP digunakan untuk kabel luar atau outdoor. Jadi dia kalau misalnya ada hujan, dia masih terlindung kabel di dalamnya, kabel tembaga di dalamnya ini. Kalau kita memakai UTP untuk outdoor, jika ada hujan, maka tidak ada yang melindungi kabel tembaga ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan UTP untuk outdoor, itu biasanya umurnya lebih pendek daripada kabel FTP, dan kabel UTP ini harganya juga lebih murah. Kemudian ada STP, itu sama, aluminium foil juga. Cuman ada penambahan ekstra lapisan foil di bawah karet terluar. Jadi dia double. Kalau FTP perlindungannya cuma satu, STP ini ada perlindungan ekstra. Nah, itu lapisan foil di bawah karet terluar dari kabel. Untuk membedakannya, kalian harus melihat sendiri
kabelnya. Bisa kalian beli di toko jaringan ataupun di toko listrik, biasanya ada yang menjual kabel jaringan. Biasanya mereka tahunya kabel jaringan gitu aja kalau kalian mau beli. Nah, kemudian ini ada sistem strike versus crossover. Yaitu secara umum kabel UTP menghubungkan komputer-komputer dan peralatan-peralatan melalui switch ini yang panjang ini. Kemudian ini komputer ini printer, kayaknya ini server. Jadi server itu terhubung ke komputer-komputer klien dan printer melalui switch. Jadi switch ini akan membagi jaringan, sehingga satu server ini bisa diakses oleh 3 klien. Ya. Untuk keperluan ini, maka kabel twisted pair akan konfigurasi atau susunan kabel bridge. Ujung kabel UTP terhubung ke switch dan LAN card menggunakan konektor RJ45. Ini RJ45 kotak ini, kepalanya ini, ujung kabel ini. Yang transparan ini namanya RJ45. Nah, kalau strike probe itu di ujung satu dengan ujung lainnya itu sama. Kabel 1 atau kabel paling kiri itu kabel putih oranye. Jadi di sini di setiap kabel itu ada 8 warna. Pertama yaitu putih oranye, kedua ada kabel oranye, ketiga ada kabel putih hijau, keempat ada kabel biru, kelima ada kabel putih biru, keenam ada kabel hijau, dan yang kabel ketujuh ada putih coklat, kabel terakhir ada warna coklat. Ini warna ini akan sama di setiap kabel. Setiap kabel jaringan pasti warnanya sama, cuma penyusunannya saja yang beda untuk crossover ataupun sistem strike through. Di sini strike through ini digunakan untuk menghubungkan switch dan server, kemudian switch dan komputer, juga switch dan printer. Jadi susunan kabel strike through itu, ini bisa kalian lihat ada 8 pin dari bawah ke atas, atau nanti kalau di pengaplikasian dunia nyata itu kita melihatnya dari kiri ke kanan. Ya, karena di sini cuma ada gambar, kita ambil dari gambar ini aja, dari bawah, pin 1 itu yang paling bawah, pin 8 yang paling atas. Jadi untuk susunan kabel strike through, pin 1 itu harus kabel yang berwarna putih oranye. Pin 2 itu kabel berwarna oranye. Pin 3 kabel berwarna putih hijau. Pin 4 kabel berwarna biru. Pin 5 kabel berwarna biru. Pin 6 kabel berwarna hijau. Pin 7 kabel berwarna putih coklat. Dan pin yang terakhir, pin 8 kabel berwarna coklat. Untuk di ujung satunya juga sama urutan warnanya. Ya, tapi di sini dari atas ke bawah 1 sampai 8. Nanti untuk di dunia realnya, di kabel aslinya sama dari kiri ke kanan juga. Ya. Jadi kalau kalian membuat kabel strike itu tinggal disamakan saja ujung satunya dengan ujung yang lagi satu. Urutannya seperti ini. Pin 1 putih oranye, pin 2 oranye, atau gampangnya gini kalian mengingat. Itu putih oranye oranye, putih hijau biru, biru hijau, putih coklat coklat. Supaya lebih gampang. Nah, kemudian ada kabel crossover. Crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua komputer tanpa switch. Jadi kalau kalian menghubungkan dua komputer dengan switch, gunakanlah kabel strike through. Kalau kalian mau menghubungkan langsung komputer dengan komputer, gunakanlah kabel crossover. Di mana susunan kabel crossover ini ujung yang satu berbeda dengan yang satunya, tidak seperti strike through. Ya. Yang pertama, di pin pertama pada kabel crossover itu warnanya putih oranye oranye. Pin kedua oranye, pin ketiga
putih hijau, pin ke-4 biru, pin ke-5 putih biru, pin ke-6 hijau, pin ke-7 putih coklat, pin ke-8 coklat. Di ujung kabel lagi satu, pemberian warnanya harus seperti ini. Pin pertama putih hijau, pin kedua hijau, pin ketiga putih oranye, pin keempat oranye, pin kelima putih biru, pin keenam oranye, pin ketujuh putih coklat, pin ke-8 coklat. Ini bisa kalian hafalkan karena mungkin akan keluar di soal komputer berikutnya. Ya. Jadi untuk menghubungkan switch dengan komputer, gunakanlah kabel strike strobe, di mana susunannya putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Untuk menghubungkan komputer dengan komputer secara langsung, gunakanlah kabel crossover, di mana susunannya putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sedangkan di ujung satunya itu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat, ya. Nah, ini adalah contohnya dari kabel crossover. Sebelah kanan ini putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Yang kiri itu ini dia. Kemudian yang ini ujung satunya yaitu ini. Kita lihat aja pin 1 putih hijau hijau, kemudian hijau, dan putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Ini contoh dari kabel crossover gambarnya, yang bisa kalian lihat sendiri di PDF yang sudah Bapak berikan minggu lalu. Kemudian ada sistem PoE, yaitu Power over Ethernet, di mana kabel LAN tidak berfungsi hanya untuk transmisi data, sedang juga bisa berfungsi untuk transmisi listrik. Maksudnya gimana? Maksudnya transmisi listrik di sini supaya supaya perangkat di ujung itu bisa hidup tanpa kabel power atau tanpa kabel listrik, tanpa terhubung ke listrik. Listriknya didapatkan langsung lewat kabel LAN. Jadi satu kabel bisa berfungsi untuk menghantarkan listrik dan menghantarkan data. Ini ada contoh-contoh macam-macam PoE injector. Nah, kemudian di sini ada pemasangan kabelnya. Ini tang UTP. Ini kalian hanya lihat gambar dulu, nanti kalau sudah masuk seperti baru kita akan cek pengkabelan atau membuat kabel. Ini gambar dari tang UTP. Kemudian ini gambar kabel. Atur ini kalau dilihat ini straight ya. Dari atas ke bawah putih, orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini kabel straight. Nah, setelah kalian potong kabelnya lalu susun seperti ini. Dan kalian ratakan. Cara meratakan, potong dengan pisau yang ada di tang UTP. Kemudian kalau sudah rata, masukkan konektor RJ45 atau kepalanya ini ke kabelnya atau sambungkan. Jika sudah tersambung, nanti seperti ini, harus direkatkan dengan tang UTP supaya tidak lepas. Lalu kita kunci dia. Ini untuk mengunci kabelnya dengan kepala konektor RJ45. Setelah selesai, kalian harus tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ini ada namanya LAN tester. Oke, untuk minggu ini Bapak penjelasan sampai di sini dulu tentang pengkabelan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya.